Fisika kan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa duduk kembali untuk berthalabul ilmi, dan malam ini biasa kita mengkaji Qasasul Anbiya. Maka untuk tidak bosan, sebagai selingan kita akan membahas tafsir dari ayat kursi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang ayat kursi artinya kita bicara tentang satu ayat dalam Al-Quran yang paling istimewa. Kalau cerita surat, maka surah Al-Fatihah adalah surat yang paling istimewa dari seluruh surat-surat dalam Al-Quran. Tapi kalau cerita ayat, maka tidak ada ayat yang lebih istimewa melebihi ayat kursi. Walaupun terjadi khilaf para ulama, apakah ada satu ayat yang lebih mulia dibandingkan ayat yang lainnya, ataukah semua ayat itu sama saja? Karena semuanya juga adalah kalam Allah dan firman Allah. Dikatakan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala, pencetus akidah Asy'ariyah, beliau mengatakan bahwa tidak ada satu ayat mengungguli ayat yang lainnya, karena semua ayat itu sama firman Allah Subhanahu wa taala. Tabbat yada abi lahab wa tab, itu sama dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dua-duanya firman Allah. Makanya beliau mengatakan tidak ada satu ayat yang mengungguli ayat yang lainnya. Semua ayat sama. Tetapi pendapat yang kuat bahwa ayat juga bertingkat-tingkat, sebagaimana juga surat juga bertingkat-tingkat. Dan itu dijelaskan dalam sebuah hadis ketika Nabi SAW berjumpa dengan Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an, satu sahabat yang diunggulkan dari segi Quran, yang Allah Subhanahu wa taala pernah memerintahkan Rasul untuk membaca surah Al-Bayyinah kepada Ubay ini. Satu-satunya orang yang disuruh oleh Allah untuk membacakan surat kepada seorang sahabat adalah Ubay bin Ka'ab. Rasul diperintahkan Allah untuk membaca surah Al-Bayyinah. Dan Nabi SAW mengatakan kepada Ubay ini, "Ya Aba Al-Mungdhir." Ini kunyahnya, wahai Aba Mungdhir. "Atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam." Wahai Abu Mungdhir, tahukah engkau mana ayat yang paling agung menurutmu di dalam kitab Allah Al-Quran? Menunjukkan Nabi SAW bertanya kepada Ubay, tahu enggak ayat yang paling istimewa dalam Al-Quran itu? Berarti ada ayat yang istimewa dibandingkan ayat yang lain. Maka Ubay dengan pengetahuan katakan Allah lebih tahu. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, "Ya Aba Mungdhir,
atadri ayyu ayati min kitabillahi ma'aka a'zam. Wahai Aba Mundhir, tahukah kamu satu ayat yang lebih istimewa di dalam Al-Quran apa itu? Bolak-balik Rasul bertanya, padahal Ubay sudah mengatakan Allah dan Rasulnya yang tahu sebagai adab beliau. Akhirnya Ubay dengan pengetahuannya mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia pun membaca ayat kursi. Apa yang terjadi? Fadaraba fi sadri. Nabi pun kemudian menepuk dadaku, kata Ubay. Kemudian Rasul mengatakan, wallahi liyahni'akal ilmu ya Abal Mundhir. Kata Nabi SAW, semoga Allah memudahkan engkau mendapatkan ilmu dan pengetahuan wahai Aba Mundhir karena kecerdasan. Dari riwayat ini menunjukkan bahwa di sana ada ayat yang lebih istimewa dibandingkan ayat-ayat yang lainnya. Dan ulama mengatakan tidak ada ayat yang lebih istimewa seistimewa ayat kursi. Apa penyebabnya? Kenapa kemudian ayat kursi diistimewakan oleh Nabi SAW dibandingkan ayat-ayat yang lainnya? Tentu ada alasannya kan. Kenapa lebih istimewa? Taib. Sebelum saya menjelaskan tentang keistimewaannya, kemudian sedikit tafsirnya, ada beberapa riwayat yang berkaitan dengan ayat kursi ini. Riwayat yang pertama adalah riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang masyhur, yang pernah saya ceritakan juga. Jadi satu malam Abi Hurairah radhiyallahu anhu ini mendapatkan giliran oleh Nabi SAW menjaga pembendaharaan zakat ataupun baitul mal. Tiba-tiba kemudian di malam hari ada pencuri mengambil beberapa kantang dari gandum, kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah. Tapi kemudian dilepas, alasannya karena dia mengatakan bahwa aku orang miskin, keluargaku juga sama, dan mereka sedang menghajatkan makanan dan perlu malam ini. Akhirnya dilepaskan sama Abu Hurairah. Kemudian besoknya mencuri lagi orang yang sama. Katanya Abu Hurairah, untuk malam ini tidak mungkin saya lepaskan. Kemudian dia alasannya sama juga, dia butuh makan. Malam ketiga nyuri lagi, ketangkap lagi. Kata Abu Hurairah, tidak mungkin 3 kali ini saya lepaskan. Saya akan hadirkan kau kepada Nabi SAW. Tiba-tiba kemudian orang ini mengatakan, wahai Abu Hurairah, maukah kau lepaskan diriku? Dan saya akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang akan bermanfaat untuk kehidupan. Kata Abu Hurairah, apa itu? Maka pencuri ini mengatakan, ya Aba Hurairah, idza awaita ila firashika faqra ayatul kursi. Wahai Abu Hurairah, kalau engkau menuju pembaringanmu, maksudnya hendak tidur, bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai. Fa innaka lan yazala alaika minallahi hafizun wala yaqrabuka syaitanun hatta tusbih. Dan engkau akan senantiasa dijaga selama tidurmu sampai waktu pagi, dan tidak ada satupun syaitan yang berani mendekatimu. Akhirnya kemudian Abu Hurairah melepaslah pencuri ini, dilepaskan sama dia. Kemudian esok harinya Nabi SAW sudah tahu. Kata Nabi SAW, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal barihah. Hei Abu Hurairah, kenapa kau lepaskan pencuri semalam itu? Apa yang kau lakukan dengan dia? Kemudian Abu Hurairah menceritakan tentang orang yang mencuri itu, dia lepaskan karena dia mengajarkan beberapa kalimat itu. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Abu Hurairah, tahu enggak siapa dia? Maka Abu Hurairah mengatakan, Allah dan Rasulnya yang tahu.
Kata Nabi SAW, dia adalah syaitan sadaqaka wa huwa kadzub. Orang yang kau tangkap semalam itu setan loh. Memang ketika dia mengajarkan khusus ini dia benar, tapi setan itu semuanya pendusta. Jadi benar itu hanya ini saja, masalah mengajarkan kepada Abu Hurairah soal ayat kursi, dia benar di sini. Tapi umumnya setan itu para pendusta. Dari sini menunjukkan bahwa disyariatkan membaca ayat kursi kapan? Sebelum tidur. Ya, disyariatkan seseorang membaca ayat kursi sebelum tidur supaya dijaga dari syaitan. Ini satu. Kemudian yang kedua, hadis dari Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an. Kasusnya sama. Jadi Ubay bin Ka'ab juga suatu malam dia sedang menjaga Baitul Mal, tiba-tiba ada yang mencuri, kemudian ketika dipegang rupanya berbulu semua tangannya. Ketika ditanya siapa kamu, kemudian dia ngaku dia setan. Kemudian dia mengajarkan kepada Ubay ibn Ka'ab ini, idza qara'taha ghudwatan ujirta minna hatta tumsiyah, wa idza qara'taha hina tumsi ujirta minna hatta tusbihah. Siapa yang membacanya ketika pagi, maka ia akan dilindungi oleh Allah dari gangguan syaitan hingga petang. Dan siapa yang membaca ketika petang, maka ia akan dilindungi hingga di waktu pagi. Ya. Jadi di sini juga ayat kursi disunahkan dibaca ketika pagi dan petang supaya tidak diganggu syaitan. Ini juga riwayat tentang keutamaan ayat kursi. Kemudian yang ketiga, hadis dari Abu Umamah radhiyallahu an, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamuta. Sesiapa membaca ayat kursi setiap selesai solat, tidak ada yang menghalanginya dia masuk surga selain kematiannya. Kata para ulama bahwa orang yang mendawamkan membaca ayat kursi setelah solat, maka orang itu dapat jaminan surga. Ini keistimewaan luar biasa baca ayat kursi setelah solat. Ya, terkadang kita ini jangan cerita ayat kursi, zikir saja yang jelas-jelas saja, istighfar 3 kali langsung sholat sunnah. Kadang nggak sempat zikir kan. Padahal di sini Nabi SAW menjamin sorga dengan orang yang mendawamkan membaca ayat kursi setelah sholat. Kemudian juga yang keempat, tentang anjuran umum orang yang membaca surah Al-Baqarah. Karena surah kursi itu kan terdapat dalam surah Al-Baqarah kan, ayat 255. Nabi SAW secara umum mengatakan siapa yang membaca surah Al-Baqarah di rumahnya, maka setan akan lari dari rumahnya. Maka seandainya kita cukup membaca ayat kursi saja, sebenarnya cukup membuat setan itu lari. Jadi Islam itu simpel sebenarnya. Jadi kalau seandainya antum punya toko, merasa tokonya disihir orang, baca saja ayat kursi, nanti setannya juga kabur. Setan rumah kok kayak angker, baca saja ayat kursi. Ingat, mengusir setan itu dengan cara dibaca, bukan dengan cara ditulis kaligrafi kemudian dipajang di tembok. Itu tidak akan mengusir setan. Nanti susah pula, nanti kaligrafi di depan, oke lah, tidak lewat depan, belakang pula tak ada kaligrafi. Nanti lewat belakang pula. Jadi maksudnya begini, ikhwan, setan itu tidak takut kaligrafi. Ya, setan itu takut kalau kaligrafi itu kita baca. Karena Quran itu bukan untuk dipajang, Quran itu untuk dibaca. Apalagi kalau kaligrafinya tak bisa dibaca pula, kan ada itu kaligrafi yang susah dibaca itu. Mungkin sudah modelnya kayak gitu kan. Yang punya kaligrafinya aja suruh baca tak tahu dia. Jadi asal beli saja kan itu. Karena ada bentuk kaligrafi, kaidah-kaidahnya kita tidak paham gitu ya. Lah gimana nggak bisa dibaca ngusir setan gitu. Jadi kalau ingin ngusir setan baca.
Ya, merasa di tokonya disihir orang, baca kursi, ayat kursi di tokonya. Merasa rumahnya kok angker, baca. Merasa tempat itu angker, baca ayat kursi. Sebenarnya mudah, simpel dalam Islam itu. Ya, kita saja yang kemudian malas membaca ayat kursi itu. Termasuk juga ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disunahkan juga membaca ayat kursi ini ketika seseorang terasa terganggu atau diganggu oleh syaitan. Ya, umpamanya antum merasa kesambet atau apa gitu ya. Ya, baca ayat kursi. Baik. Ini sedikit dari keistimewaan ayat kursi. Pertanyaannya ikhwatu fiddin, kenapa ayat kursi ini kok istimewa sekali di antara ayat-ayat yang lainnya? Yang pertama, karena memang nas hadis sendiri yang tadi sudah saya bacakan, hadis tentang Ubay bin Ka'ab, Rasul yang mengatakan seperti itu. Ketika bertanya kepada Ubay, tahukah engkau wahai Ubay ayat yang paling istimewa dalam Al-Quran? Kemudian Ubay menjawab ayat kursi dan Rasul membenarkannya. Ini satu. Kemudian yang kedua, keutamaan ayat kursi ini disebutkan karena dalam ayat kursi ini terkandung banyak makna yang tidak ada pada ayat-ayat yang lainnya. Seperti saya contohkan tadi, tabat yada abi lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abi Lahab dan celaka. Itu juga Quran juga kan, satu ayat tuh. Tabat yada abi lahab wa tab, itu satu ayat. Kemudian Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu juga ayat juga. Tapi kalau kita mau bedah tuh makna tabat yada abi lahab wa tab dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, maka Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum itu tidak ada batas. Kalau kita mau menjelaskan mungkin perlu berhari-hari, perlu berjilid-jilid itu makna la ilaha illallah, tauhid itu. Makanya karena banyak terkandung makna yang tidak ada pada ayat yang lain, makanya kemudian ayat kursi ini diistimewakan dibandingkan ayat-ayat yang lain. Itu dari segi kandungan makna. Dari segi orang yang membacanya, orang yang mentadaburinya, orang yang memikirkannya, itu pun lebih istimewa dibandingkan ayat-ayat yang lainnya. Kemudian yang ketiga, hebatnya ayat kursi ini menurut Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang usulu asma'illah, masdar daripada nama Allah subhanahu wa ta'ala, di mana seluruh nama-nama Allah itu kembali kepada satu nama ini. Apa itu? Allah. Allah mulai dengan kalimat Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Semua nama Allah itu kembali kepada Allah. Makanya kalimat tauhid itu la ilaha illallah, tidak boleh dibaca la ilaha illa ar-Rahman, la ilaha illa al-Azizu, la ilaha illa al-Ghafur, tidak boleh. Kenapa? Karena kalimat ar-Rahman bisa saja maknanya bukan Allah. Seperti orang-orang musyrik jahiliyah, mereka mengatakan kepada si nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab itu disebut Rahmanul Yamamah katanya. Rahmannya Yamamah katanya. Negeri Yamamah. Atau Al-Aziz bisa saja bukan Allah. Seperti Allah mengatakan wa mra'atu al-Aziz, wa mra'atul Aziz. Ya, seorang laki-laki yang memungut Nabi Yusuf itu namanya Al-Aziz. Kemudian diletakkan di istananya. Itu Aziz namanya. Tetapi ketika kita katakan Allah, tidak mungkin berpaling kecuali hanya Dia saja. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan 17 kali dalam ayat kursi itu. Ya, di mana seluruh kata ganti itu kembali kepada Allah. Allah, la ilaha illa huwa lagi. Kemudian al-hayyu, al-qayyum, ya'khuduhu, hu di situ ya. Itu dhamir itu. Kemudian lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'. Di sini terkandung huwa, huwa kembali kepada Allah. Indahu lagi, illa biidnihi, hi lagi di situ. Dan begitu seterusnya.
Ya. Jadi 17 kali terulang yang merupakan usul asma'illah itu ada pada ayat kursi dan tidak terdapat dalam ayat-ayat yang lainnya. Sebab itulah istimewanya ayat kursi, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga dalam ayat kursi ini terkandung antara tasbih wa takdis. Tasbih dan takdis. Ibadah para malaikat itu disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah. Kan begitu ibadah malaikat itu. Wa nahnu nusabbih, dan kami bertasbih. Kemudian nuqaddis, dan kami mentakdis. Apa sih bedanya tasbih dengan takdis? Kalau tasbih itu membersihkan zatnya dari sifat-sifat yang tidak layak disematkan kepada Allah. Kalau takdis itu membersihkan perbuatannya dari perbuatan-perbuatan yang tidak sempurna yang disematkan kepada Allah. Jadi kalau tasbih zatnya, kalau takdis perbuatannya. Dalam ayat kursi itu lihat, Allah mensucikan dua-duanya. Seperti la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak tersentuh kantuk dan pula tidur. Kantuk pun tidak, apalagi tidur. Itu namanya perbuatannya dibersihkan kan itu. Karena ngantuk dan tidur itu bagi manusia sempurna, tapi bagi Allah tidak sempurna. Orang kalau tidak ngantuk, tidak tidur, pasti masuk rumah sakit. Karena itu bukan sifat manusia. Orang yang tidak ngantuk, tidak tidur itu pasti sakit orang tuh. Tapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu sifat sempurna. Ya, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ditakdis dan ditasbih, dan itu hanya ada dalam ayat kursi. Sampai beberapa kali gitu ya, nanti saya jelaskan ketika tafsirannya. Kemudian juga yang nomor 5 ada sebuah kaidah, syaraful ilmi ala syarafil ma'lum. Mulianya sebuah pengetahuan itu karena mulianya ilmu yang dipelajari. Mulianya sebuah pengetahuan itu karena mulianya ilmu yang dipelajari, dan tidak ada pelajaran yang lebih mulia melebihi tauhid. Tidak ada ilmu yang lebih mulia di dunia ini kecuali mengenal Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah. Dan ayat kursi ini seolah-olah menjawab sebuah pertanyaan, siapa Tuhan kita? Kalau antum ditanya siapa Allah, jawablah ayat kursi. Siapa Allah? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai selesai. Itulah Allah, itulah Tuhan kita. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan 10 kalimat dalam ayat kursi ini. Itu jawaban dari sebuah pertanyaan tentang man rabbuka, siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu, siapa Allah. Maka disebutkan dengan 10 kalimat. Dalam ayat kursi ini ada 10 kalimat. Nanti kita akan tafsirkan sedikit demi sedikit supaya paham siapa Tuhan kita. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, intinya bahwa dari 5 perkara inilah kita tahu bahwa ayat kursi itu ayat yang sangat istimewa dibandingkan ayat-ayat yang lainnya. Adapun keutamaan, bukan hanya yang disebutkan banyak, seperti orang yang mendawamkan membaca surah ayat kursi ini akan dimudahkan rizkinya. Ya. Kemudian juga orang yang suka membaca ayat kursi itu dalam satu hari bisa berkali-kali, berarti orang itu betul-betul akan beriman kepada qada dan qadar Allah, dan dia akan merasa dimudahkan kehidupannya. Kemudian juga orang yang membaca ayat kursi itu maka akan dihindarkan dari setiap mara bahaya. Dan orang yang membaca ayat kursi itu akan diberikan kesabaran dan bisa menghadapi semua musibah. Dan begitu seterusnya, bahkan bisa mengobati penyakit badan dan penyakit hati. Itu dari segi faedah ruhiyahnya. Taib, kita akan masuk sedikit pada tafsir singkatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menghabarkan dirinya
dengan 10 habar. Allah la ilaha illahu, ini satu. Allah al-hayyul qayyum. Allah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. Allah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Allah wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Allah wa la ya'udhuhu hifdhuhuma. Allah wa huwal aliyyul azim. Wa huwal aliyyul azim. Di sini Allah Subhanahu wa taala menghabarkan siapa dirinya dengan 10 habar. Yang pertama, Allah. Siapa Allah? Allah adalah la ilaha illahu. Dia tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Ini yang pertama. Kalimat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang nama-nama Allah ya, nama-nama Allah terbagi 3. Ada yang disebut dengan Ismu Al-Jalalah, ada yang disebut dengan Ismu Al-Jamalah, ada yang disebut dengan Ismu Al-Kamalah. Jadi Ismu Al-Jalalah, Ismu Al-Jamalah, Ismu Al-Kamalah. Apa itu? Kalau kita belajar asma dan sifat, nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, kan ada buku tuh namanya buku tentang Asmaul Husna. Jadi Al-Jalalah itu maksudnya bicara soal nama Allah yang memiliki keagungan yang tidak dimiliki kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja, dan melahirkan khauf bagi kita, perasaan takut. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Jamalah, nama Allah yang memiliki kelembutan, sehingga melahirkan kepada kita sebuah harapan. Kemudian yang ketiga, Al-Kamalah, nama Allah yang memiliki kesempurnaan, supaya kita yakin bahwa Allah lah tempat bergantung semua kebutuhan dan hajat manusia kepadanya. Disebut Al-Jalalah, Jalalah itu artinya sebuah keagungan dan kemuliaan, kebesaran yang melahirkan perasaan takut kepada kita. Seperti Al-Mutakabbir, Allah itu zat yang maha sombong. Sombong ini sifat Allah. Kemudian Al-Muntakim, Allah itu zat yang maha mengirim siksaannya kepada siapapun sesuai kehendaknya. Al-Khaliq, Dia yang menciptakan, tidak ada manusia selain Dia yang menciptakan. Allah, Dialah zat satu-satunya yang disembah. Itu disebut Jalalah namanya. Beda dengan yang kedua, Jamalah, kelembutan, Rahim. Allah itu maha pengasih, maha penyayang, Latif, maha lembut. Itu namanya Jamalah. Ya. Apa bedanya? Kalau kita berhadapan dengan nama Allah yang sifatnya Jalalah, maka kita harus bermuamalah dengan sifat ini dengan cara kebalikannya. Ketika kita katakan Allah Al-Khaliq, maka kita katakan kita ini makhluk. Ketika Allah itu Mutakabbir, kita katakan kita harus mutawadi. Allah sombong, berarti kita harus rendah diri. Allah pencipta, berarti kita makhluk. Jadi bermuamalah dengan kebalikan sifatnya. Jangan Allah sombong, antum pula sombong, kurang ajar itu namanya. Ya. Allah sombong, kita harus tawadu. Siapa kita di hadapan Allah? Sombong itu adalah ridanya Allah. Beda dengan yang kedua, sifat Jamalah, kita harus menirunya. Allah Rahim, berarti kita juga harus Rahim. Allah Ghafur, berarti kita juga harus Ghafur. Kalau Allah penyayang, kita berusaha untuk menyayang. Kalau Allah itu pengampun, berusaha kita mudah memaafkan, dan begitu seterusnya. Ya. Lihat sifat itu. Masuk ke mana gitulah, sifat Jamalah atau sifat Jalalah. Allah itu sifat Jalalah. Allah itu artinya ma'bud, yang disembah. Berarti kita ini sebagai hambanya adalah abid, orang yang menyembah.
Jangan seperti Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Rabb kalian yang lebih tinggi, sembah saya katanya. Makanya Allah katakan fa'aghraqnahu wa junudah, kami tenggelamkan si Fir'aun dan bala tentaranya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ini adalah semua nama kembali kepada Dia. Semua nama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Al-Hayyul Qayyum. Allah huwal Hayyul Qayyum. Allah dialah Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum dan maha berdiri sendiri, tidak berhajat kepada makhluknya. Kalimat Al-Hayyu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut kalimat Al-Hayyu, maknanya Allah itu zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Ingat perkataan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an saat Rasul meninggal. Apa kata Abu Bakar? Man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Allah, kata Abu Bakar, Allah adalah zat yang hidup dan tidak akan pernah mati. Tapi siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad itu sudah mati. Artinya apa di sini? Artinya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat hidup dan tidak didahului dengan kematian. Allah tidak pernah didahului dengan kematian, beda dengan manusia. Awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Makanya Allah mengatakan hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu di masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang bisa disebut, belum ada namanya langit, bumi, Adam, Hawa, manusia, fulan, tidak ada. Baru kemudian Allah ciptakan, barulah tersebut nama-nama itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak ada dengan ketidakadaan. Allah itu senantiasa ada dan akan pernah ada dan akan terus ada. Karena Dia tersifati dengan sifat hidup. Ketika Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan sifat hidup, artinya semua hajat kita akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena zat yang hidup, maka Dia akan melihat, Dia akan mendengar, Dia akan mengijabah, Dia akan mengabulkan, dan begitu seterusnya. Kebalikannya, kalau zat itu mati, tidak bisa mengabulkan apapun permintaan kita. Lihat ketika Ibrahim menghancurkan patung-patung Namrud, kemudian palunya diletakkan di patung yang paling besar. Kemudian Namrud mengatakan, anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Hai Ibrahim, kau yang melakukan menghancur-hancurkan patung-patung ini ya, katanya. Kata Ibrahim, tidak. Yang menghancurkan itu loh berhala yang gede, itu palunya ada di situ, katanya. Ya. Coba saja tanya, in kanu yantiqun, kalau mereka bicara, katanya. Tanya saja kalau mereka bicara. Ibrahim ingin mengatakan dengan kalimat, jika mereka bicara, katakan ini loh patung mati. Jangan lagi diajak bicara, bicara pun tidak bisa. Macam mana kalian akan berdoa kepada zat yang mati, tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, bahkan dia juga tidak bisa menjaga dirinya. Jadi berhala-berhala yang disembah kepada selain Allah, mereka adalah berhala-berhala mati. Tidak mungkin kita meminta ke sesuatu yang mati. Mintalah kepada Allah zat yang maha hidup, yang sudah jelas-jelas hidup, kan gitu. Ini disebut dengan Al-Hayyu. Kemudian yang kedua, Al-Qayyum. Qayyum ini ada dua penafsiran para ulama. Maknanya Allah tidak berhajat dengan makhluknya. Kita yang berhajat kepada Allah. Allah tidak berhajat kepada makhluknya, kita yang berhajat kepada Allah. Dari sini sebagian ulama mengatakan Al-Qayyum itu sama dengan kalimat As-Samad dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Samad itu artinya apa? Tempat bergantung semua makhluk. Itulah makna Al-Qayyum. Allah tidak berhajat dengan kita, tapi kita berhajat dengan Allah. Makanya ketika Allah tidak berhajat dengan kita, walaupun satu dunia kufur, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah.
walaupun satu dunia beriman tidak menambah kekuasaan Allah. Karena Allah tidak berhajat dengan kita. Kita yang berhajat dengan Dia. Makna yang kedua dan ini yang dikuatkan oleh banyak ahli tafsir, Al-Qayyum di situ artinya Allah Subhanahu wa taala qayyum, berdiri untuk memberikan semua hajat hamba-hambanya. Kita lihat manusia itu kan macam-macam hajatnya. Ada yang minta sembuh, ada yang minta rizki, ada yang minta kaya, ada yang minta jodoh, ada yang minta hujan, ada yang minta panas. Macam-macam lah orang itu minta di dunia ini. Ya, kita saja yang hadir di sini macam-macam minta-mintanya. Ya, ada yang minta kaya, tapi nggak ada yang minta miskin biasanya. Semua minta kaya. Ada yang minta sembuh, tidak ada orang minta penyakit itu. Artinya kalaulah seluruh manusia meminta, disebutkan hajat-hajatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan semua hajat mereka. Seperti apa? Seperti seseorang menyelupkan tangannya ke lautan, kemudian diangkat, kemudian neteslah di ujung jari. Setetes itulah Allah berikan kepada seluruh hajat manusia itu. Sementara kekayaan Allah itu lautannya tuh. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ghani. Yang diberikan kepada makhluk itu hanya setetes. Dari setetes ini ada yang menjadi kaya, ada yang jadi sultan, ada yang jadi menteri, ada yang jadi presiden, ada yang jadi profesor, macam-macam. Yang satu tetes ini. Gimana dengan lautan Allah Subhanahu wa taala itu? Makanya heran kalau para ulama dulu melihat kita ini seolah-olah kita ini mengejar yang satu tetes tapi meninggalkan yang lautan. Jadi para ulama dulu itu kalau memandang kita, mungkin kalau mereka hidup hari ini, mungkin mereka memandang kita itu seolah-olah kita mengejar yang setetes dan meninggalkan yang lautan. Ya, ibaratnya mungkin antum lempar satu butir gula ke 1000 semut, pasti rebutan tuh. Ya, yang satu butir itu direbutkan orang-orang tuh. Padahal ngapain dia ngejar satu tetes sementara lautan terbentang lebar? Ya, karena dunia itu terkadang terhalang pandangan lautan dan hanya terpandang kepada yang satu tetes itu. Orang nggak yakin dengan sorga masalahnya. Dan yakin dengan dunia, makanya mengejar yang satu tetes dan meninggalkan yang satu lautan itu. Tapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jadi qayyum itu artinya Allah mudabbir. Jadi memberikan seluruh hajat hamba-hambanya. Itu mana al-qayyum yang kedua, dan ini yang banyak dikuatkan oleh para ulama. Kemudian Allah mengatakan Allahu la ilaha illahu. Kemudian Allahu al-hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun wala naum. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah tersentuh kantuk apalagi tidur. Karena logikanya begini, ikhwan. Walillahil matsalul a'la. Tentu bagi Allah permisalan lebih tinggi dibandingkan kita ya. Antum saja kalau naik motor, jangankan lagi tidur, ngantuk saja bisa nabrak orang. Apalagi kemudian nyetir sambil tidur, saya jamin bangun mungkar nakir depan antum. Ikhwan, itu manusia itu. Walillahil matsalul a'la, kan begitu ya? Permisalan lebih tinggi lagi. Makanya ada sebuah kisah Israiliyat, walaupun kisah ini baik dilemahkan para ulama, tapi kita ambil ibrahnya. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, karena disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya juga, ketika mentafsirkan la ta'khudhuhu sinatu wala naum, tapi beliau menjelaskan bahwa hadis ini mungkar. Jadi Nabi Musa alaihi salatu wassalam pernah bertanya kepada para malaikat, hal yanamullah, apakah Allah tidur? Kata Nabi Musa ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada para malaikat untuk membawa 2 piring bejana. Kemudian Musa disuruh berdiri dan diletakkan 2 piring bejana di kedua telapak tangannya sambil berdiri seperti ini. Pegang wahai Musa. Jadi ini 1 piring di tangan kanan, 1 piring di tangan kiri, kemudian diisi air 2 bejana tersebut. Musa tidak paham. Untuk apa? Kata malaikat, sudah pegang saja sambil berdiri.
Sampai kapan? Sudah pegang saja sambil berdiri. Jadi Musa itu begini saja lama ngantuk akhirnya dia. Ketika ngantuk, jatuh pula yang sebelah kanan, perang. Oh, beta terbangun lagi. Dia masih bertahan satunya lagi, ngantuk lagi, jatuh lagi, perang. Dua-duanya akhirnya jatuh kemudian pecah. Kata malaikat, ya Musa, kalau Allah tersentuh ngantuk apalagi tidur, seperti itulah alam semesta, seperti dua bencana yang ada di tanganmu tuh. Ya. Kalau seandainya Allah tidur sudah tabrakan tuh, bulan, bumi, bintang, galaksi di langit itu sudah kiamat tuh. Kalau sampai Allah tersentuh ngantuk dan tidur, kiamat di dunia ini. Siapa yang mengkontrolnya? Yang mengontrolnya tidur. Ya. Masyarul muslimin, lihat orang nahkoda kapal saja kadang-kadang dia nabrak-nabrakan gitu ya. Mobil saja kalau ngantuk ketabrak-tabrak gitu. Itu logisnya seperti itu. Jadi mustahil Allah itu tersentuh tidur dan apalagi tersentuh ngantuk apalagi tidur, karena dua sifat ini adalah sifat yang kurang bagi Allah. Tapi sempurna bagi manusia. Manusia ini kadang-kadang nggak sempat ngantuk, tidur pun ada. Ya, tengok bantal guling nggak sempat ngantuk, langsung tidur dia. Ya, ada tuh orang kayak gitu tuh. Ya. Tapi umumnya ngantuk dulu baru tidur, dan itu sempurna bagi manusia. Kalau manusia ngantuk tidur sempurna, memang ada manusia. Justru kalau anda tidak ngantuk tidak tidur, pasti ke rumah sakit minta obat tidur, karena tidak sempurna sifat itu. Tapi bagi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ngantuk dan tidak tidur adalah sebuah kesempurnaan untuk menjaga keamanan alam semesta ini. Taib, masyarul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang keempat, Allah menghabarkan dirinya. Siapa Allah? Maka Allah katakan, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tidak ada satupun makhluk dari sesembahan-sesembahan yang disembah manusia memiliki sedikit pun dari kekuasaan Allah, walaupun sebiji ari sekalipun. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan satu apapun, bahkan mereka tercipta. Bahkan Allah mengatakan, innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dubabah. Orang sesembahan yang kau sembah selain Allah itu menciptakan lalat saja tidak sanggup, apalagi menciptakan langit dan bumi. Semut lalat saja tidak bisa. Sesuatu yang tidak bisa menciptakan layak disembah, tidak layak. Sesuatu yang menciptakan langit dan bumi layak disembah, ya layak disembah. Karena dia yang menciptakan langit dan bumi, sudah layak kita sembah dia. Pertanyaannya, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi? Apa faedahnya? Apa hikmahnya, ikhwan? Kenapa Allah menciptakan langit dan bumi itu untuk apa? Kalau ada yang bertanya seperti itu kan, maka jawabannya disebutkan dalam suratul Najm. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh liyazziyal ladzina asa'u bima amilu wa yazziyal ladzina ahsanu bil husna. Inilah, kalau antum ditanya kenapa Allah menciptakan langit dan bumi, apa faedahnya, apa tujuannya, jawab dengan ayat ini. Allah katakan, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Untuk apa? Liyazziyal ladzina asa'u bima amilu. Agar Allah membalas orang-orang yang melakukan kejahatan dengan kejahatan yang mereka lakukan, dan membalas orang-orang yang berbuat kebaikan dengan kebaikan yang mereka lakukan. Jadi tujuan Allah menciptakan langit dan bumi itu untuk manusia, menguji manusia. Apakah manusia berbuat jahat ataukah manusia berbuat baik? Perhatikan ikhwan, kalau antum lihat ke langit,
ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai ke Arsy. Isi langit itu apa? Isi langit itu semua malaikat. Isi langit itu dari langit pertama sampai ke Arsy itu semua malaikat. Pertanyaannya, malaikat bermaksiat? Tidak ada malaikat bermaksiat itu. Di langit itu tidak ada maksiat kecuali satu kali. Saat iblis tak mau sujud kepada Adam, itu saja. Tetapi itu satu kali saja. Selepas itu di langit tidak ada maksiat sampai hari ini. Karena malaikat itu tidak disifati dengan sifat itu kan. Mereka itu wa yaf'aluna ma yu'marun, melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Coba kalau kita lihat ke bumi, itu kan lihat ke langit tuh. Di langit tidak ada maksiat. Kita lihat ke bumi. Bumi ini macam-macam, ada syiriknya, ada bid'ahnya, ada maksiatnya. Macam-macam, ada yang kedukun, ada yang durhaka kepada orang tua, berdusta, ghibah, namimah, macam-macam di bumi ini maksiat. Terbalik ya. Kalau di langit ibadah semua, di bumi ini macam-macam maksiat ada. Macam-macam maksiat di bumi ini. Ya, karena manusia tidak seperti malaikat. Manusia tidak seperti malaikat. Makanya manusia itu kalau mereka kemudian bisa menahan diri untuk tidak bermaksiat, lebih mulia dibandingkan malaikat. Tapi kalau mereka tidak bisa menahan diri, masuk pula ke dalam maksiat, lebih hina dibandingkan binatang ternak. Itulah manusia. Dari sini ikhwatu fiddin, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa melakukan amal kebaikan dan supaya bisa menjauhkan dari amal keburukan. Dan di sini ada kaedah, Allah itu ditaati karena izinnya dan Allah dimaksiati karena pengetahuannya. Yuta'u bi'idnih wa yu'sa illa bi'ilmih, katanya ulama. Maksudnya gimana? Allah ditaati bi'idnih karena izinnya, wa yu'sa illa bi'ilmih, dan Allah dimaksiati kecuali karena pengetahuan Allah. Ini sebuah kaidah nih. Ya. Allah ditaati karena izinnya, Allah dimaksiati karena pengetahuannya. Maksudnya begini, ikhwan. Kalau Anda salat, zakat, puasa, haji, birrul walidain, berzikir, baca Quran, oh ibadah antum lakukan. Antum jamin ibadah antum diterima? Tidak. Tidak ada jaminan ibadah kita diterima. Walaupun antum tidak maksiat dari lahir sampai mati, tidak ada jaminan amal antum diterima Allah. Kecuali kalau Allah mengizinkan menerima amalan kita. Ingat ya, karena Allah itu ditaati berdasarkan izinnya. Walaupun antum sesoleh apapun, belum tentu diterima kalau Allah tidak izinkan. Tapi kalau Allah izinkan, satu rakaat solat diterima sudah cukup bagi kita. Makanya kata Abu Darda radhiyallahu anhu, kalau aku tahu, katanya, satu sujudku diterima oleh Allah, satu saja seumur hidupku, satu sujudku aku tahu diterima Allah, cukup bagiku, katanya. Kenapa? Karena Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, karena Allah menerima dari hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kalau aku tahu sujudku satu kali terima, berarti aku tahu aku termasuk orang takwa, dan hanya orang takwa yang masuk surga. Masalahnya kan kita tidak tahu apakah amalan kita diterima atau tidak. Ketika tidak tahu, kita pun tak tahu kita takwa ataupun tidak, itu masalahnya. Makanya kita hanya berharap semua ibadah kita diizinkan Allah. Kemudian penggalan kalimat yang kedua, wa yu'sa illa bi'ilmi, dan tidaklah Allah dimaksiati kecuali dengan pengetahuannya. Kalau maksiat itu tidak perlu izin dari Allah. Bukan berarti kalau umpamanya antum maksiat belum tentu masuk neraka. Sudah jelas masuk neraka, gitu maksudnya. Tanpa izin-izin dulu. Ya Rabb, saya sudah berzina, masuk neraka enggak nih? Enggak perlu, langsung masuk neraka. Kalau maksiat itu tidak ada izin-izinan, karena Allah sudah tahu. Kenapa sudah tahu? Pertanyaannya, ketika antum maksiat, antum tahu enggak? Tahu. Masa antum tidak tahu antum maksiat? Antum berzina, antum minum khamar, antum maling, antum sendiri tahu sedang maksiat. Allah, ingat, syafaat itu ada dua macam. Ada syafaat di bumi, ada syafaat di akhirat. Ada syafaat di dunia, ada syafaat di akhirat.
Dan syafaat di dunia ini maksudnya adalah ibadah yang kita lakukan. Ibadah itu ada dua, ada adlun, ada syaf'un. Adlun, syaf'un. Adlun itu ibadah wajib, syaf'un itu ibadah sunnah. Salat 5 waktu adlun, puasa Ramadan adlun, zakat wajib adlun, kemudian haji adlun, itu disebut adlun. Kemudian sana ada syafaat, syaf'un. Nah, itulah salat rawatib, sedekah, umroh, dan begitu seterusnya. Kalau amalan-amalan wajib kita ingin diterima, maka lakukan yang sunnah. Kalau amalan wajib kita ingin diterima, maka lakukan amalan-amalan yang sunnah. Karena sunnah ini disebut syaf'un, syafaat. Syaf'un itu artinya syafaat. Perantara diterima ibadah wajib itu dengan melaksanakan ibadah sunnah, gitu maksudnya. Makanya ada adlun, ada syaf'un. Kalau ingin diterima sholat 5 waktunya, maka jangan lupa juga sunnah-sunnahnya. Kalau ingin diterima puasa Ramadannya, jangan pula dengan lupakan puasa-puasa sunnahnya. Kalau ingin diterima haji, jangan pula umrohnya lupa. Kalau ingin diterima zakatnya, jangan pula sedekahnya lupa. Begitu maksudnya. Karena ibadah sunnah itu disebut syaf'un. Dialah syafaat, jembatan diterima ibadahnya yang wajib itu. Tetapi walaupun demikian, baik wajib ataupun sunnah tetap tidak akan diterima kecuali setelah ada izin Allah. Ini satu. Yang kedua, ada syafaat di akhirat. Syafaat di akhirat ma'ruf. Dan syafaat Nabi SAW itu dua. Ada di masa hidupnya, ada setelah kematiannya. Kalau di masa hidupnya boleh kita meminta syafaat seperti Anas bin Malik datang kepada Rasulullah masa hidup tuh. Rasul, berikan aku syafaat di hari kiamat, kata Anas. Rasul masih hidup. Kata Rasul, baik Anas, karena engkau sudah banyak berbuat baik kepadaku, kuberikan syafaatku kepadamu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, di mana aku akan dapati syafaat pada hari kiamat wahai Rasul? Kata Rasul, temui aku di telagaku. Kata Anas, kalau aku tidak mendapatimu di telagamu wahai Rasul, temui aku di titik Siratal Mustaqim. Kata Anas, kalau aku tidak dapati kau di Siratal Mustaqim, temui di tempat penimbangan amal, karena aku tidak mungkin lepas dari 3 tempat ini, kata Nabi. Anas minta syafaat, Rasul masih hidup. Enggak apa-apa. Karena Rasul masih hidup. Tapi masalahnya Rasul sudah meninggal. Sehingga ketentuan syafaat cuma satu di akhirat. Ya. Dan yang bisa mendapatkan syafaat Rasul di akhirat itu adalah orang-orang yang banyak beribadah di dunia. Bukan orang yang datang ke kuburan Nabi atau ke kuburan orang-orang saleh, bukan. Perbanyak solat, perbanyak puasa, perbanyak sedekah, perbanyak amal soleh, cintai, dapat syafaat. Maka Nabi SAW nanti pada hari kiamat dia akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah manusia datang ke Adam tak bisa, Nuh tak bisa, Musa, Ibrahim, Isa tak bisa. Rasul yang menghadap Allah. Kemudian sujud lama sekali. Kemudian Allah mengatakan, irfa ra'saka ya Muhammad, angkat kepalamu wahai Muhammad. Apa kata Allah? Sal tu'ta, qul tusma, ishfa tusyaffa. Katakan kau didengar, minta kau diberi, mintalah syafaat, ku beri kau syafaat. Dari sini menunjukkan Nabi saja tidak bisa memberikan syafaat kecuali setelah dapat izin Allah. Makanya dari sini, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidznih. Kecuali dengan izin Allah. Tidak ada yang bisa beri syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya ngawur kalau ada umpamanya kiai, ya, ikut kelompok kami. Nanti kalau masuk neraka, ku lempar serbanku, tinggal tangkap, ku tarik kau ke neraka, ku lempar kau ke surga. Enak kali itu. Kan ada tuh yang kayak gitu. Itu jemaah mana tuh? Saya lihat di Malaysia itu. Di YouTube katanya. Tenang, kalau kalian ikut jemaah kami tenang katanya. Nanti kalau kalian masuk neraka, ku ulurkan serbanku katanya. Tinggal tangkap saja, ku tarik, ku masukkan ke surga. Nabi saja nggak main gitu, ngadap dulu sama Allah. Ini nggak main lempar serban saja. Hebat lagi dari Nabi. Gitu. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang kelima.
Kemudian yang keenam, Allah. Siapa Allah itu? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang di depan mereka dan apa yang di belakang mereka. Apa yang dimaksud di depan, di belakang di sini? Maksud di depan itu maksudnya dunia. Di belakang itu maksudnya akhirat. Maksudnya Allah Maha tahu baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Allah itu tahu semuanya. Di dunia Allah Maha tahu, di akhirat pun Allah Maha tahu. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dua alam ini Allah tahu, dunia akhirat Allah tahu. Kita ini tak tahu, satu jengkal di bawah kaki kita pun tak tahu ada cacing atau tak ada cacing. Kita tak tahu. Kita ini terbatas pengetahuannya, penglihatan kita aja terbatas. Sampai mana antum bisa melihat? Pendengaran kita terbatas, sampai di mana antum mendengar? Ada jarak tertentu atau tidak bisa mendengar. Ya. Karena manusia itu makhluk yang lemah. Allah itu mengetahui yang telah, yang sedang dan yang akan datang. Bahkan perkara yang mustahil terjadi, kalau terjadi Allah tahu. Anggaplah sesuatu itu mustahil terjadi, tapi kalau terjadi Allah tahu. Seperti firman Allah mengatakan, "Lau radduhu la'adu limanuhu anhu." Lau rudduhu la'adu limanuhu anhu, kata Allah. Kalaulah orang-orang kafir yang sudah terpanggang di neraka itu, yang sudah dikekalkan di neraka itu, kemudian dihidupkan lagi ke bumi, itu kan mustahil tuh. Masa ada orang sudah masuk neraka, bumi sudah dihancurkan, tiba-tiba dikembalikan ke bumi, buminya pun sudah tidak ada. Kan mustahil. Tapi kalau terjadi, ada orang masuk neraka, orang kafir, kemudian dibalikan lagi ke bumi, walaupun mustahil, Allah tahu pasti dia kafir lagi nanti di dunia. Dan ini sebagai jawaban orang yang bertanya, Ustaz, saya sih pusing kali katanya. Kenapa pusing? Minum pil bodrek aja lah. Enggak, bukan itu maksudnya. Begini, orang kafir ini hidup sama dengan kita. Ada yang 60 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun meninggal. Dengan kekafirannya 60 tahun, tiba-tiba masuk neraka pula, dikekalkan di dalamnya. Saya enggak masuk akal nih. Bisa dipahami nih? Ya. Kok ada orang berbuat kekufuran, kesyirikan 40 tahun, kok bisa kekal di neraka itu? Gimana ceritanya? Kalau antum ditanya seperti itu, jawabannya gimana? Ah, ini jawabannya ini. Karena Allah itu Maha tahu kepada sesuatu yang mustahil terjadi. Kalau terjadi Allah tahu. Karena orang-orang kafir ini Allah sudah tahu, mereka sudah dimasukkan ke neraka nih. Kalau dibalikan ke dunia pasti kufur lagi dia. Jadi ngapain pula ya dimasukkannya seterusnya di situ? Itu jawabannya ya. Ah, begitu jawabannya. Jangan bingung. Nah, itulah jawabannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah khalfam. Kemudian yang ketujuh, Allah. Siapa Allah? Wala yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bima syaa. Ya. Wala yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bima syaa. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang Allah saja. Artinya, kalau Allah bandingkan pengetahuan manusia, tidak akan mampu meliputi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala karena luasnya pengetahuan Allah. Ingat kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Salah satu kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu, suatu hari Musa dengan Khidir itu naik perahu. Tiba-tiba kemudian ada burung nuki dari langit, kemudian ngambil dengan paruhnya air seteguk, kemudian naik lagi ke langit. Kemudian Khidir mengatakan kepada Musa, ya Musa, tidaklah pengetahuanku dan pengetahuanmu kalau digabung, kata Nabi Khidir, itu tidak lebih daripada tegukan burung itu dari air lautan. Sementara pengetahuan Allah seluas lautan ini, katanya. Padahal mereka dua-duanya Nabi. Tapi pengetahuan keduanya itu ibarat satu tegukan saja. Itulah pengetahuanku dan pengetahuan kamu. Ya, karena Allah mengatakan, wa ma utitu min ilmin illa qalila. Tidaklah kami diberikan ilmu kecuali sedikit. Yang sedikit inilah yang kemudian jadi profesor, jadi penemu, jadi orang cerdas, dari macam-macam. Padahal sedikit itu yang Allah keluarkan, yang Allah kasihkan di bumi itu. Bagaimana kita bisa meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala? Allah lah yang meliputi dengan ilmunya kita semuanya. Itulah Allah. Makanya tidak ada satu pun yang bergerak kecuali Allah tahu.
Mau di langit, mau di bumi, mau di gelap, mau di terang, bahkan daun-daun yang jatuh saja Allah tahu berapa jumlahnya, berapa yang jatuh, kapan jatuhnya, hari apa, malam apa, bulan apa, tahun apa, Allah tahu semuanya. Karena pengetahuan Allah itu meliputi semua makhluknya. Belum lagi bukan hanya ilmunya saja, Allah kirim lagi utusan-utusannya. Allah kasih malaikat menjaga kiri kanan kita, depan belakang kita. Walaupun kita orang kafir sekalipun, tetap Allah kirim malaikat yang menjaga kita. Buktinya apa? Buktinya kalau antum tidur di teras, tidak ada rombongan semut masuk ke telinga antum kan. Padahal kalau semut dendam sama antum ketika antum semprot baygon, kemudian mati separuh penduduknya, dia dendam tuh. Saat antum tidur, dia bisa kita masuknya ke telinganya tuh. Kurang aja dia sudah membunuh teman-teman kita kan. Ada ceritanya semut bogeng masuk ke telinga antum? Nggak ada. Nggak ada ceritanya. Kenapa? Karena dijaga malaikat ketika tidur itu. Wa inna alaikum lahafidhin. Kan semut bisa saja bogengnya kan, tapi tidak terjadi. Ia adalah 1-2 yang kemasukan semut telinganya, tapi umumnya nggak akan terjadi itu. Kenapa? Karena dijaga malaikat. Atas perintah siapa? Allah yang perintahkan. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin, dan begitu seterusnya. Kemudian Allah mengatakan yang ke-8, Allah, tahukah siapa Allah? Allah wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Allah, dialah yang kursinya meliputi langit dan bumi. Bicara tentang kursi, makanya ayat ini disebut ayat kursi. Apa sih kursi di sini? Ayat kursi. Apa sih kursi di sini? Kalau kursi ma'ruf lah, antum di rumah banyak kursi. Ya kan, di ruang tamu mesti ada kursi semua. Apakah kursi itu maksudnya kursi-kursi yang antum pahami di situ? Ada sebagian para ulama mentafsirkan maksud daripada makna kursi itu apa. Yang pertama, ada yang mengatakan kursi itu artinya ilmu Allah. Jadi ayat kursi itu artinya ayat yang bicara tentang pengetahuan dan ilmu Allah yang meliputi semua makhluknya. Jadi kursi itu artinya ilmu. Ilmu yang Allah miliki. Yang pertama. Yang kedua, maksudnya kursi adalah arash. Jadi maksudnya kursi arash itu sendiri, makhluk yang paling besar gitu ya. Jadi kursi dengan arash itu sama saja. Ini juga penafsiran yang kedua. Penafsiran yang ketiga, maksudnya kursi adalah qudrah, kemampuan. Jadi ayat kursi itu ayat yang bicara tentang kemampuan Allah, qudrah iradahnya Allah. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud kursi adalah gambaran kebesaran Allah. Gambaran kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pendapat Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan bahwa kursi itu adalah maudhi'u qadamai Rabbi, tempat berpijaknya kedua telapak kaki Allah. Kalau seandainya tempat berpijaknya saja sebesar itu, sebagaimana Rasul mengatakan, kalau seandainya bumi ini dibandingkan dengan 7 lapis langit, itu ibarat Anda jalan-jalan ke padang pasir, kemudian copot cincin, letakkanlah cincin itu di padang pasir. Kata Rasul, bumi itu cincinnya, padang pasir itu langitnya. Kalau seandainya langit dan bumi dijadikan satu, dibandingkan besarnya dengan kursi, jalan-jalanlah Anda ke padang pasir, letakkan cincin di tengah padang pasir, maka langit dan bumi itu cincinnya, kursi itu padang pasirnya. Kalau seandainya kursinya antum gabung, langitnya antum gabung, buminya antum gabung, dibandingkan dengan arasy Allah, sama juga. Jalan-jalanlah ke padang pasir, lepas cincin, letakkan di padang pasir, kursinya, langitnya, buminya, itulah cincinnya, padang pasir itu arasy-nya. Pertanyaannya, bagaimana dengan zat yang menciptakannya? Allahu Akbar. Allah lebih besar dibandingkan makhluknya. Karena tempat berpijaknya saja ibarat padang pasir, dibandingkan cincin yang itu ibarat langit dan bumi. Makanya wajar kalau orang baca ayat kursi itu, makhluk yang sangat besar, setan lari. Saking agungnya kursi Allah Subhanahu wa taala itu. Itulah makna wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh, dan kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Kemudian yang nomor 9, siapa Allah?
Maka Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, siapa Allah, wala ya'udzuhu hifdzuhuma. Wala ya'udzuhu hifdzuhuma. Apa artinya wala ya'udzuhu hifdzuhuma? Wala ya'udzuhu hifdzuhuma artinya Allah tidak pernah merasa berat memelihara langit dan bumi. Allah ketika semua makhluk berhajat kepada Dia, Allah tidak berat. Yang satu minta disembuhkan, yang satu minta rizki, yang satu minta pekerjaan, yang satu minta jodoh, yang satu minta jadi menteri, jadi presiden, macam-macam. Satu dunia itu kan ribuan jiwa yang minta-minta. Allah tidak berat. Ya, Allah tidak berat. Mengatur yang satu dihujani, yang satu dikeringkan, yang satu tsunami, yang satu gempa, yang Allah tidak berat. Allah tidak akan merasa berat. Lain dengan kita. Ya, baru kita aja ngelembur gitu ya. Di PT itu yang tadinya kerja dari jam 5 sampai jam 6 ditambah pula sampai jam 10. Malamnya langsung ke toko jamu. Minta diurut. Udah lemes gitu ini, berat. Besok lagi enggak mau lah, enggak mau. Berat saya. Itu makhluk. Ya. Ketika banyak dipikul itu macam-macam berat dia. Itulah makhluk Allah, enggak ada yang berat. Bagi Dia ringan semuanya. Karena semua makhluk adalah ciptaan Dia. Ya. Dan yang terakhir Allah mengatakan, siapa Allah? Wa huwal aliyyul azim. Dialah zat yang maha tinggi lagi besar. Kita ini kecil, Allah itu besar. Kita rendah, Allah itu tinggi. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Inilah diantara singkat ya, tafsir singkat kalau dilebarkan memang luas tentang ayat kursi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakal bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.